Assalamualaikum teman-teman semua. Hai, saya Ana. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi info dengan teman-teman semua terkait konseling perkawinan dan keluarga. Nah, salah satu cara dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga adalah melalui konseling. Teman-teman tidak perlu ragu dan khawatir. Jika mengalami permasalahan dalam kehidupan keluarga, datanglah segera ke ahlinya. Yuk kita simak apa sih itu konseling menurut para ahli. Konseling adalah upaya membantu pasangan oleh konselor profesional agar mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang saling menghargai, toleransi, dan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi berkeluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarganya. Nah, sementara itu, apa sih tujuan konseling itu sendiri? Berdasarkan pendapat Corsini dan Cotten, konseling memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama adalah tujuan kognitif, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang dinamika keluarga, menambahkan wawasan pada pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya tentang siklus kehidupan keluarga dan tugas-tugas perkembangan pada setiap tahap perkembangan keluarga. Kemudian ada tujuan afektif, yaitu mengembangkan sikap saling percaya dan saling menghargai di antara pasangan suami istri dan antar anggota keluarga. Yang terakhir adalah tujuan psikomotorik, yaitu mengoptimalkan perkembangan pola-pola interaksi yang harmonis serta meningkatkan keterampilan berkomunikasi antar pasangan suami istri dan antar anggota keluarga. Nah, teman-teman, ketika seseorang mengikuti konseling tentunya akan membawa banyak manfaat bagi dirinya, apalagi ketika orang tersebut sedang larut dalam permasalahan perkawinan dan keluarga, karena konseling memiliki fungsi berupa pertama, rehabilitasi, yaitu penyesuaian diri, penyelesaian masalah-masalah psikologis, mengembalikan kesehatan mental, dan mengatasi gangguan-gangguan emosional. Kemudian yang kedua, fungsi preventif, yaitu mengantisipasi dan mengelakkan risiko-risiko hidup yang tidak perlu terjadi. Misalnya, pemberian informasi tentang proses pembentukan keluarga, pemilihan jodoh, pacaran yang sehat, masalah dinamika kehidupan keluarga, dan semacamnya. Yang terakhir adalah fungsi edukatif, yaitu meningkatkan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam mengatasi permasalahan kehidupan perkawinan dan keluarga. Yang terakhir tentunya tidak kalah penting adalah peran konselor itu sendiri. Menurut pendapat beberapa ahli, konselor dapat berperan sebagai penasihat keluarga, fasilitator, pemimpin, penasehat, komunikator, model interaksi personal, guru atau pendidik, dan culture broker, yaitu pilar budaya yang menjembatani perbedaan budaya dalam sebuah perkawinan. Nah, teman-teman, itulah seputar informasi masalah konseling perkawinan dan keluarga. Semoga bermanfaat. Hai, yuk kita intip tentang Adlerian Konseling itu apa? Mulai dari pengertiannya, tujuan, penerapan dalam kasus, serta tahapannya dalam konseling. Oke, mari kita lihat slide berikutnya. Oke, hai, kita intip yuk seputar tentang Adlerian Konseling itu apa. Nah, pertama, nanti kita akan membahas beberapa poin yang ada di Adlerian Konseling ini. Pertama itu pengertiannya, apa yang dimaksud dengan Adlerian Konseling, serta tujuan dilakukan konseling dengan metode ini, serta tahapan-tahapan konseling yang dilakukan itu apa, dan juga kita akan mengambil salah satu kasus dan pengaplikasiannya. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Adlerian Konseling itu merupakan suatu pendekatan model konseling yang berorientasi pada keutuhan dan keunikan individu yang dilakukan untuk mengarahkan dirinya sendiri. Jadi kita cari nih keutuhan dan keunikan individu itu apa, sehingga itu menjadi kekuatan dia untuk dalam tahapan konselingnya. Nah, di sini tujuan dari dilakukannya Adlerian Konseling ini untuk membantu klien mengidentifikasi serta mengubah kepercayaan mereka mengenai diri mereka sendiri. Nah, awalnya mereka yang memiliki persepsi salah terhadap dirinya sendiri atau persepsi buruk itu dapat berpartisipasi pada dunia sosial. Nah, di sini selanjutnya mengenai tahapan dalam konseling dengan Adlerian itu ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu membangun hubungan. Di sini hubungan yang dibangun adalah hubungan yang baik dan kolaboratif antara konseli dan konselor. Selanjutnya adalah tahapan eksplorasi. Di sini eksplorasi dilakukan untuk memahami gaya hidup konseli, dan yang ketiga yaitu pengembangan insight mengenai interpretasi konseli dan tantangan konseli untuk memperoleh kesadaran, dan keempat adalah orientasi.
Lalu selanjutnya adalah aplikasi dalam kasus. Nah, di sini contoh kasusnya yang cocok untuk menggunakan adilerian konseling adalah kasus yang dengan klien yang rendah diri atau inferiority serta klien yang menarik diri dari lingkungan sosial. Nah, mengingat tujuan dari adilerian konseling ini untuk menemukan keutuhannya. Nah, oke, selanjutnya mengenai paparan penerapan kasus akan dibahas oleh teman kita. Oke, baik. Perkenalkan, saya Agus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus dan rencana konseling serta hasil dari penerapan pendekatan Adlerian ini ya. Mengenai kasus, pertama kita lihat gambaran kasusnya dulu. Perceraian yang terjadi pada rumah tangga konseli yang kita ambil ini masih sangat muda ya untuk usia pernikahannya. Ini merupakan gambaran dari bagaimana sih dinamika permasalahan-permasalahan yang ada di dalam keluarga. Perceraian FR tersebut berdasarkan hasil dari konseling pertama yang dilakukan. Ini disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, komunikasi, ekonomi, perselingkuhan, hingga akhirnya muncul perceraian di dalam rumah tangga FR itu. Nah, sekarang mengenai rencana konseling yang akan dilakukan, pertama, kita itu membangun hubungan kolaboratif. Artinya, konselor ini harus mampu memberikan pelayanan dengan tulus kepada konseli untuk mengembangkan hubungan dan mengungkapkan perasaan inferioritas konseli. Selanjutnya adalah eksploratif dan analisis. Nah, di sini kita memahami perilaku konseli dan memahami konstelasi keluarga mengenai inti nilai konseli serta motivasi konseli. Lalu adalah pengembangan insight. Pengembangan insight ini seperti dorongan dengan interpretasi dan konfrontasi untuk membentuk atau membantu konseli memperoleh insight atau pengetahuan baru mengenai dirinya, serta kita juga harus memberikan apresiasi terhadap konsekuensi negatif dari perilakunya tersebut. Nah, yang terakhir adalah reorientasi dan perubahan. Nah, hal ini kita sebagai konselor harus mendorong konseli menggunakan pemahamannya untuk merumuskan tindakan nyata yang mengarah pada perubahan perilaku konseli, serta melihat konseli dari berbagai perspektif. Dan kita juga mendorong konseli membuat pilihan dengan memberikan pendidikan dan informasi capaiannya, misalkan ya keyakinan, sikap, dan persepsi. Nah, kemudian hasil dari konseling pendekatan Adlerian ini yang pertama, konselor dan konselin terjalin hubungan yang baik. Konseli mampu menceritakan apa yang menjadi masalah dengan kooperatif. Hubungan baik tersebut menjadi modal utama dalam menggali dan membantu klien. Yang kedua adalah konselor dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalam keluarga FR. Selain itu, juga dapat memahami bagaimana gaya hidup konseli, logika pribadi, kesalahan logika, tujuan fiksional, dan perilaku yang mengganggu. Kemudian adalah konselor ini mendapatkan wawasan mengenai kehidupan dalam rumah tangga dan pada akhirnya memahami bagaimana makna seorang ayah bagi anak setelah dilakukan proses konseling. Lalu terakhir kita dapat memberikan perhatian kepada konselor dengan secara rutin melakukan